Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran video hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyerap ilmu di pagi hari ini. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Oke anak-anak, sudah dipegang buku PJOK-nya kelas 4 ya. Hari ini kita akan belajar bab 9, yaitu aktivitas pembelajaran citra pada olahraga dan cara penanggulangannya. Halaman 99 ya. Nih. Aktivitas pembelajaran citra pada olahraga. Kita akan belajar mengenai citra pada olahraga dan cara penanggulangannya. Penanggulangannya itu cara menanganinya. Citra dapat timbul ketika seseorang melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga. Biasanya kasus citra olahraga sering terjadi ketika kita lalai mengikuti tahapan-tahapan sebelum melakukan aktivitas tersebut. Bagaimana cara memberikan pertolongan sederhana ketika kamu melihat seseorang mengalami citra olahraga? Coba kamu diskusikan dengan kelompokmu. Oke, ke halaman selanjutnya. Pengertian citra. Pengertian citra olahraga. Memahami kondisi tubuh sendiri itu penting ya. Apakah tubuh sedang dalam keadaan sakit atau bugar? Jika sakit dapat segera berobat ke dokter. Jika kondisi sehat tentu harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa masih diberikan nikmat sehat. Bagaimana jika terjadi citra pada olahraga padahal kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan bugar? Oke. Citra beda dengan tubuh tidak bugar ya. Kalau tubuh tidak bugar itu relatif sepele. Contoh, Mister, nah ini Mister agak flu, nah berarti itu kurang bugar atau kurang fit. Maka caranya tidak usah ke dokter ya, cukup kita menjaga makan kita. Misalkan minumnya jangan minum es dulu, minum air putih dulu ya. Kemudian pola makannya, makan pagi, siang, sore atau malam, nah 3 kali dijaga. Kemudian juga yang bagus juga adalah berjemur meskipun 10 menit sudah cukup terasa enak sambil melakukan pemanasan. Nah, insya Allah itu ada efeknya ya, sudah lebih enak badan. Kemudian ada lagi tanda kalau tubuh sedang kurang fit. Biasanya adalah tenggorokan sakit ya. Tenggorokan sakit sudah gak enak. Nah, itu tanda kondisi tubuh sudah imunnya kurang mungkin. Kondisi tubuh sudah mulai kurang fit. Kalau itu dibiarkan, kita tidak peka, kita masih minum es, tidurnya malam, nah besoknya pasti akan lebih buruk. Bisa mungkin kondisinya suhu tubuh kita panas atau lebih hangat ya, demam. Nah, tapi kalau kita peka tenggorokan sudah mulai sakit, berarti tubuh kita sudah capek ya. Kemudian yaitu menghindari es, makanan terlalu pedas, maka juga harus banyak istirahat ya, tidur cukup, kemudian minum air hangat, tambah madu bagus juga, tambah susu bagus. Oke, seperti itu. Ini tidak usah ke dokter kalau cuman kondisi kurang bugar. Tapi bila citra olahraga beda penanganannya ya. Untuk menghadapi citra pada olahraga, kamu perlu mengetahui pengertian citra olahraga, gejala dan penyebabnya, serta macam-macam citra olahraga dan penanganannya. Citra olahraga adalah luka pada sistem otot dan rangka tubuh yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Ya, citra olahraga ya waktu ketika olahraga saja berarti. Kalau waktu jalan
bukan olahraga, tidak sedang olahraga, tiba-tiba jatuh, ya bukan cedera olahraga. Tapi kalau cedera olahraga, ketika berolahraga kita mengalami sakit, nah sakitnya di dalam ya, misalkan Mister tidak jatuh, tapi kok tangannya Mister ini rasanya sakit sekali ya. Nah, berarti ada otot mungkin yang terkilir. Nah, tidak harus mengeluarkan darah, tidak mesti ya. Kemudian bagi atlet pemula, ambisi menyelesaikan target latihan untuk ingin meningkatkan tahapan latihan merupakan penyebab utama. Bagi atlet senior, biasanya cedera terjadi akibat kelelahan karena kelebihan dan lamanya waktu bermain. Kadang-kadang gejalanya perlu dipelajari mendalam. Bersyukurlah jika tubuhmu selalu dalam kondisi sehat dan selamat dalam berolahraga. Gejala cedera, gejalanya nih biasanya direspon tubuh dalam bentuk peradangan. Tanda-tanda peradangan tubuh antara lain berupa nyeri, pembengkak, warna kulit merah, peningkatan suhu, kemudian penurunan fungsi. Rasa nyeri pertama kali muncul jika serat-serat otot atau tendon yang jumlahnya terbatas robek. Nah ya, gejala pertama yaitu ada perubahan warna. Misalkan di sini aja lah ya. Nah ini tiba-tiba ada perubahan warna agak biru ya, agak gelap. Nah, atau benjol merah, ya, terasa nyeri sakit. Nah misalkan seperti itu. Pada proses selanjut, tanda-tanda peradangan berangsur-angsur hilang. Jika peradangan tersebut parah, biasanya rasa nyeri berlanjut hingga beberapa hari setelah cedera. Kelemahan fungsi berupa penurunan kekuatan dan keterbatasan jangkauan gerak juga sering dijumpai. Kamu sudah tahu cedera olahraga dan gejala-gejala umumnya. Jika kamu belum paham, cobalah tanyakan kepada gurumu. Oke, cedera olahraga dapat disebabkan oleh metode latihan yang salah, kelainan struktural dan kelemahan otot. Metode latihan yang salah maksudnya gimana, Mister? Maksudnya pelatih harus tahu atau maupun guru harus tahu ya kondisi anak didiknya. Misalkan baru libur sekolah, libur panjang, kemudian masuk sekolah langsung belajar olahraga, diajak lari, putar lapangan 2 kali atau 3 kali, kemudian kondisi panas. Nah bisa jadi anak masih belum siap ya, karena sudah lama liburan, biasanya jam segitu enak-enak tidur, ini langsung disuruh lari jam 8 pagi saja meskipun masih jam 8, tapi kalau sinarnya terik ya itu sudah langsung kaget tubuhnya karena kemarin masih tiduran. Nah, jangan langsung latihannya, kalau atlet ya latihannya jangan langsung intensitasnya tinggi. Maka biasanya kalau atlet misalkan sepak bola, timnas sepak bola ya, lama tidak bermain, kemudian timnas memanggil untuk latihan, pasti latihan awal hanya latihan fisik ringan saja, kemudian lama-lama naik lagi, tambah sampai di pertengahan barulah setelah dapat 1 atau 2 minggu baru bisa intensitasnya ditambah. Kemudian kelemahan otot. Nah, ototnya lemah bisa karena kurang istirahat, kurang pemanasan, kurang peregangan. Bisa juga kurang gizinya ya. Kalau yang dimakan gorengan, sayur tidak mau, buah tidak rutin, es, air hangat tidak mau, nah, itu ototnya lemah ya, gampang sakit, tidak tahan lama juga, gampang capek. Metode latihan yang salah sering timbulkan cedera pada otot dan sendi. Penderita tidak memberikan waktu pemulihan yang cukup setelah berolahraga dan tidak berhenti ketika terasa nyeri. Setiap kali otot tertekan,
oleh aktivitas intensif beberapa otot alami cedera. Kemudian otot lainnya menggunakan cadangan energi yang tersimpan sebagai glikogen, karbohidrat. Penyembuhan serat-serat otot dan pergantian glikogen memerlukan waktu lebih dari 2 hari. Nah, ini yang dimaksud adalah bagian besar program olahraga dilakukan bergantian. Hari ini latihan berat, hari berikutnya istirahat atau latihan ringan. Nah, ini yang dimaksud adalah latihan yang tidak terjadwal dengan baik. Misalkan hari ini latihan berat, harusnya besok itu libur. Atau minimal latihan ringan saja. Latihan ringan itu ya jogging, jalan, main game, lempar-lemparan bola, hanya gitu aja. Tapi yang salah adalah hari ini latihan berat, besok latihan lagi berat lagi, besok latihan lagi berat lagi, baru istirahat. Nah, itu yang salah. Kenapa? Karena ototnya masih nyeri, harusnya istirahat dulu atau tidak. Oke, lanjut. Kelainan struktural. Kelainan struktural dapat timbul seseorang lebih peka terhadap cedera olahraga. Misalnya, injak pedal sepeda terlalu jauh, tingginya langkah kaki terlalu jauh, mendorong terlalu kuat, sehingga pinggul dan lutut pada tungkai yang lebih panjang akan mengalami tekanan. Nah, biasanya ada orang yang kakinya lebih panjang sebelah ya, sebelah, ya, itu namanya kelainan struktural. Kemudian ada kelemahan otot, tendon, dan ligamen. Apa itu otot, tendon, ligamen, dan apa pula yang dimaksud dengan otot? Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme, yaitu makhluk hidup, maupun pergerakan dari organ dalam tubuh organisme tersebut. Ya, otot adalah jaringan dalam tubuh manusia ya, yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh kita. Kemudian tendon, jenis jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Fungsi tendon adalah mengirim kekuatan antara tulang dan otot. Tendon memudahkan gerak bersama, misalkan berjalan dan berlari. Kemudian ligamen terbuat dari bahan yang sama seperti tendon. Ligamen hubungan tulang satu dengan tulang lain. Fungsi ligamen membantu stabilkan sendi dan menyediakan struktur untuk tulang. Otot, tendon, dan ligamen dapat cedera akibat dari pukulan langsung atau benturan berlebihan. Otot, tendon, dan ligamen dapat robek jika beban menekan lebih besar daripada kekuatan alaminya. Sendi lebih peka terhadap cedera jika otot dan ligamen penyokongnya lemah, akan mudah mengalami fraktur. Fraktur itu patah tulang ya. Bahasa ilmiahnya, bahasa kedokterannya adalah fraktur. Nah, ini macam-macam cedera dan penanganannya. Pertama adalah memar. Ya, memar itu lebam ya, warnanya merah gelap. Ya. Memar disebabkan oleh benturan maupun pukulan pada kulit. Jaringan di bawah kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah. Akibatnya darah dan cairan seluler merembes ke jaringan tersebut. Rasanya nyeri pada memar biasanya ringan sampai sedang. Oke. Penanganannya, memar dapat juga terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan. Kemudian benturan keras pada kepala dapat mengakibatkan memar dan luka sayat. Penanganan pada cedera memar sebagai berikut. Yang pertama adalah kompres daerah cedera dengan es selama 12 sampai 24 jam. Nah, ini ya. Kalau kamu habis benturan, jatuh dari sepeda ataupun sepak bola ataupun olahraga lainnya ya, tidak keluar darah ya, tapi biru atau merah memar. Nah, itu cara pertama, yaitu sebenarnya yang benar adalah diberikan dikompres dengan es batu ya selama 12 sampai 24 jam. Nah, itu kalau ingin hasil yang bagus ya. Tapi kalaupun dikompres tidak sampai 12 jam juga akan
ada efeknya ya, mengurangi rasa sakit, mengurangi memar itu. Jadi esnya ditempelkan misalkan di sini, kemudian ditali pakai apa saja sudah, anduk apa pakai kresek juga bisa. Kemudian istirahat untuk cegah cedera lebih lanjut. Jangan main lagi, tunggu dulu sampai sembuh. Hindari benturan di area cedera. Lanjut, dislokasi. Dislokasi adalah terlepasnya sebuah sendi dari posisi yang seharusnya. Sendi itu biasanya berada pada area yang tulangnya itu bergerak. Misalkan antara ini dan ini ya, antara lengan bawah dan tangan. Di sini ada sendi ya yang bisa bergerak. Nah, antara lengan bawah dan lengan atas dan lengan bawah. Ini ada sendi yang menghubungkan. Nah, yang dimaksud adalah dislokasi, yaitu sendinya geser. Ya, misalkan ini tulang, ini biasanya geser ke sini. Nah, itu sendi dislokasi, sendinya bergeser. Penanganannya yaitu menarik persendian yang bersangkutan pada sumbu memanjang. Diistirahatkan secara total dengan spark pada jari-jari dan dibawa ke rumah sakit. Nah, untuk menarik persendian tidak bisa dilakukan sendiri ya, harus orang yang sudah ahli. Kemudian biasanya disangga ya, biar tidak goyang-goyang tangannya. Kemudian istirahat, tidak boleh olahraga atau aktivitas lainnya lagi, istirahat dulu. 3. Fraktur patah tulang. Oke, karena sudah 17 menit ya, panjang ya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya saja ya, sampai di fraktur ya, patah tulang. Karena kalau terlalu lama kamu bosan juga ya. HP-nya Mister juga sudah ada peringatan 2 kali, memorinya tidak cukup. Ya anak-anak, Mister lanjutkan penjelasannya minggu depan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jaga kesehatan di rumah, jaga sholatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.